Saudara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia terbuka terhadap kerjasama sistem pembayaran digital KRIS dan GPN untuk operator luar negeri. Airlangga Hartarto menekankan komitmen Indonesia menciptakan kesempatan yang setara bagi semua operator dengan tujuan menjaga kepentingan nasional dan mendorong sistem pembayaran yang lebih inklusif dan terbuka. QRIS itu atau gateway nasional, Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk master ataupun visa. Untuk di sektor kredit card itu tidak ada perubahan, kemudian yang untuk sektor gateway ini mereka terbuka untuk masuk di dalam front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan. Meski KRIS diprotes Amerika Serikat, Bank Indonesia terus memperluas jangkauan layanan pembayaran ini ke lintas negara. Dalam waktu dekat, transaksi menggunakan KRIS dapat dilakukan di Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi. KRIS saat ini bisa dipakai untuk transaksi di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sepanjang triwulan pertama 2025, KRIS telah dipakai oleh 56,3 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai 2,6 miliar dan nilai transaksinya lebih dari 260 triliun rupiah. Sementara pada fasilitas KRIS Tap yang baru 1 bulan berjalan telah dipakai 20,8 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Nah, cross bordernya ini juga terus meningkat. Negara mana saja yang saat ini sudah bisa, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Dan dalam waktu dekat kita yang sudah antri itu kita akan segera dengan Jepang dan India, Korea Selatan, dan juga nanti mungkin Tiongkok dan Saudi Arabia. Nah, kalau tadi jumlahnya berapa, saya sedikit update ya. Pengguna KRIS untuk triwulan 1 itu jumlahnya sudah mencapai 56,3 juta. Ya, lalu volume transaksinya sudah mencapai 2,6 miliar transaksi, nominalnya itu 262,1 triliun, dan merchant yang kebanyakan UMKM itu sudah mencapai 38,1 juta. Sebelumnya, saudara, dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang terbit pada 31 Maret 2025, Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR menyoroti aturan Bank Indonesia. Salah satu yang jadi masalah adalah sistem gerbang pembayaran nasional atau GPN yang mewajibkan semua transaksi debit dan kredit retail domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin Bank Indonesia. USTR juga menyoroti aturan pembatasan kepemilikan asing sebesar 20% pada perusahaan yang ingin mengantongi izin switching untuk berpartisipasi dalam GPN. Selain GPN, USTR juga mengkritik aturan Bank Indonesia yang menetapkan KRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode KRIS di Indonesia. Kata USTR, perusahaan Amerika Serikat termasuk penyedia pembayaran dan perbankan kekhawatiran karena tidak dilibatkan dalam proses penyusunan sistem. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang diolah Litbang Kompas, tren penggunaan KRIS terus naik, saudara. Tercatat pada tahun 2020 jumlah merchant yang masih ini berada di 5,8 juta. Tahun 2021 naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 14,8 juta merchant. Lalu di tahun 2022 kembali melonjak menjadi 22,7 juta merchant. Dan tahun 2023 kembali naik menjadi 24,9 juta merchant. Tren volume transaksi menggunakan KRIS di Indonesia juga tercatat terus naik. Tahun 2020 volume transaksi KRIS berada di angka 124,11 juta dengan nominal transaksi sebesar 8,21 triliun rupiah. Tahun 2021 volume transaksi KRIS naik menjadi 347 juta dengan nominal transaksi sebesar 27 triliun rupiah. Dan untuk pertama kali tahun 2022
volume transaksi kris tembus rekor baru sejarah ke 1 miliar dengan nominal transaksi sebesar 99 triliun rupiah. Tahun 2023, volume transaksi kris naik signifikan dan tembus 2,14 miliar dengan nominal transaksi sebesar 226 triliun rupiah. Dan di tahun 2024, saudara, angka volume transaksi kris kembali melesat ke 6,24 miliar dengan nominal transaksi mencapai 659 triliun rupiah. Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS lahir dari kebutuhan mendesak Indonesia memperluas akses layanan keuangan ke masyarakat, khususnya UMKM. KRIS juga upaya Bank Indonesia memerangi peredaran uang palsu dan tindak kejahatan. Lalu apa kata pedagang soal KRIS? Berikut selengkapnya, saudara. Kurang lebih setahun lah. Manfaatnya apa aja sih kalau pakai KRIS ini? Manfaatnya ya enaknya nggak kembali lebih cepat gitu. 3 bulanan lah, 3 bulan. Ya. Baru ya? Iya, baru-baru kemarin lah. Oh, tapi manfaatnya apa sih kalau pakai KRIS ini? Ya kadang kan orang nggak bawa nggak bawa uang cash. Jadi pakai apa itu namanya KRIS itulah biar, soalnya banyak yang gagal kalau nggak pakai KRIS gitu. Jadi pakai KRIS lah biar agak ini simple gitu, cepet lah. Timbang kayak cash, kadang orang nggak bawa duit cash, jadi simple, lebih mudah lah gitu. Mudah aja. Jadi kalau yang dia nggak cash, dia lebih mudah. Terus sama kita nggak perlu cari-cari kembalian gitu. Jadi transaksinya juga cepet gitu. Tapi pelanggan banyak yang lebih Pakai KRIS. Pakai KRIS. 1/4 dari uang tunai. Nah, itu kata pedagang soal KRIS. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Apakah lebih suka bertransaksi dengan sistem pembayaran tunai atau non-tunai? Pakainya cashless sih. Kenapa tuh Pak? Lebih aman, udah gitu lebih cepat juga untuk pembayaran kan. Kalau biasanya Bapak menggunakan KRIS gitu ya, ini untuk pembayaran apa aja Pak? Beli apa aja? Untuk belanja makanan atau belanja kayak perlengkapan anak sekolah juga kadang gitu. Saya sih dua-duanya sih, cuman kalau akhir-akhir ini sering cashless sih. Apa tuh Bu alasannya? Sekarang kan udah banyak ya di mana-mana itu ya. Terus ke ATM kadang-kadang suka maintenance gitu kan. Ya udah gitu kan pas ya ya udah kemana-mana lebih enak gitu, pakai HP aja udah cukup gitu. Prefer cashless sih, karena lebih praktis, lebih hemat juga. Kalau cash kan kita harus ngambil dulu ya di ATM, jadi lebih agak buang waktu aja sih. Tergantung kita belinya apa. Kalau misalkan adanya cashless, KRIS gitu, kita bayar pakai KRIS. KRIS dan GPN jadi sasaran kritik Amerika Serikat untuk menekan Indonesia. Lalu mengapa standar pembayaran digital lokal ini begitu menarik perhatian pemerintah Donald Trump hingga dianggap menghambat hubungan dagang dua negara? Kompas Bisnis bertanya langsung ke ekonom Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi Prof. Telisa, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Asri dan pemirsa Kompas TV. Prof, ini kan soal kritik terhadap KRIS dan GPN di laporan estimasi perdagangan nasional 2025 yang dikeluarkan USTR. Ini apakah sebenarnya ada poin-poin yang menjadi kekhawatiran Amerika Serikat? Apa saja kira-kira, Prof? Ya, tentunya seperti kita ketahui bersama ya, mungkin meningkatnya secara pesat transaksi KRIS ini Amerika sangat khawatir dominasi dari Visa dan Mastercard sebagai unggulan dari sistem pembayaran US yang sudah beratus-ratus tahun bisa dikatakan ya, sudah sudah mungkin hampir 100 tahun gitu ya berkuasa di dunia ya, dalam arti quotes unquotes dominan dari sisi pangsa pasar dalam settlement sistem pembayaran di dunia, sehingga Indonesia kan juga sebagai negara besar di Asia ya, dengan jumlah penduduk yang sangat besar begitu, itu kan berarti akan berkurang ya pendapatan atau share dari perusahaan-perusahaan sistem pembayaran milik Amerika Serikat seperti itu. Jadi ada kekhawatiran bahwa meningkatnya KRIS, bahkan dengan adanya KRIS cross border, itu mungkin semakin membuat Amerika menjadi semakin gerah ya, dalam arti bahwa ini Indonesia sudah memperluas. Jadi sudah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh mereka ya sebagai international provider untuk sistem pembayaran seperti itu. Jadi cukup mengkhawatirkan dari sisi ya lama-lama nanti bisa menjadi pesaing di masa yang akan datang. Namun sebetulnya yang perlu kita cermati adalah ini bukan hanya dilakukan oleh Indonesia. Kalau kita
ingat Cina ya Mbak ya, Hmm. Cina itu kan udah punya dari dulu Alipay, dan Hmm. Alipay itu juga luar biasa. Jadi sebetulnya bukan hanya Indonesia seharusnya, artinya kita di dalam negosiasi juga bisa mempertahankan bahwa ini adalah memang tren di berbagai negara Asia yang secara agresif memang karena kebutuhannya tadi untuk digitalisasi layanan keuangan terutama untuk segmen UMKM itu menjadi reason gitu, karena akses keuangan kita kan masih terbatas. Jadi mungkin kita bisa ini ya berargumen bahwa ini memang untuk kepentingan nasional untuk meningkatkan akses layanan keuangan khususnya di segmen UMKM di mana itu adalah segmen terbesar di dalam masyarakat atau penduduk kita. Seperti itu sih harusnya ya. Ya, sudah mulai gelisah dan gerah ya karena terancam tergeser dengan sistem pembayaran kita. Tapi sebetulnya nih Prof, seberapa signifikan sih KRIS dan GPN ini membatasi peluang bisnis perusahaan pembayaran asing misalnya Visa dan Mastercard? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya gini, tergantung underlying transaksinya ya. Sebetulnya bukan berarti Visa dan Mastercard itu tidak kita butuhkan sama sekali lagi. Jadi tergantung underlying. Jadi maksudnya otoritas moneter sejauh ya ataupun perbankan ya dan pelayanan jasa otoritas jasa keuangan di Indonesia bahwa kenapa sih kita mengembangkan itu? Salah satunya untuk mengurangi ketergantungan dan melakukan spesialisasi. Jadi seperti ini. Kalau misalkan transaksi itu antara perusahaan X dengan perusahaan Y yang itu sama-sama domestik. Nah, kenapa kita harus pakai settlement asing? Karena biayanya lebih tinggi. Nah, tetapi eksportir misalkan atau importir di Indonesia yang bertransaksi dengan pihak luar negeri di mana punya underlying transaksi mata uang asing, nah itu boleh dong pakai memang membutuhkan gitu lembaga-lembaga internasional karena kan mereka di dua negara yang berbeda. Misalkan yang satu di Indonesia, yang satu di Inggris gitu atau di Eropa ya wajar kita menggunakan internasional yang harganya lebih mahal memang charge transaksinya dan mereka memang lebih berpengalaman untuk men-settle transaksi internasional. Tapi yang ingin ini kan kalau sesama domestik dengan domestik kenapa harus menggunakan settlement internasional yang tentunya akan lebih tidak efisien ya. Artinya secara waktu settlementnya kemudian juga secara terutama dari sisi biaya ya karena biaya yang di-charge itu biasanya lebih mahal karena mereka punya rate yang mungkin antara settlement Indonesia dengan Amerika atau Indonesia dengan UK dengan Indonesia mungkin hampir sama. Jadi cukup mahal ya kalau secara biaya transaksi gitu. Jadi sebetulnya Visa ataupun Mastercard ataupun brand-brand lain yang ini kan kita tidak menyebutkan salah satu, tapi kan istilahnya provider-provider asing yang milik Amerika Serikat jasa penyedia layanan itu sebetulnya tidak perlu khawatir juga karena tren transaksi internasional kita juga meningkat ya, ekspor impor kita kan juga. Nah, jadi sebetulnya masih ada ruang. Jadi ini sebenarnya kompetisi. Jadi bagaimana para pelaku usaha ini berkompetisi meningkatkan layanan. Nah, seharusnya bagi penyedia asing ini bisa menjadi suatu momentum untuk memperbaiki layanan atau efisiensi. Misalkan dari sisi biaya, mereka bisa dong menurunkan biaya supaya kompetitif misalkan. Nah, kalau harganya murah, orang juga mungkin ya nggak apa-apa saya pakai ini ya. Itu pilihan gitu misalkan. Dan masing-masing punya keunggulan. Nah, itu menurut saya tuh jadi sebetulnya Bank Indonesia saya rasa juga tidak membatasi ya dalam maksudnya ada aturannya tetapi tetap ada ruang karena di dalam peraturan Bank Indonesia ataupun PADG yang saya lihat itu bahwa terkait sistem pembayaran ini sebetulnya kalau kita lihat daftar-daftar penyedia di Asosiasi Sistem Pembayaran itu ada kok perusahaan-perusahaan asing itu diberikan selama tapi syaratnya mereka harus bermitra dengan PJP lokal ataupun acquirer lokal kayak gitu. Jadi kemitraan. Jadi mendorong kemitraan antara asing dengan lokal seperti itu sih. Jadi sebetulnya masih ada ruang ya selama transaksi internasional kita meningkat dan ini sebetulnya ruang buat para penyedia jasa internasional itu untuk kompetitif bersaing dengan local brand seperti itu atau dengan local provider. Iya, USTR juga kan menyoroti aturan soal GPN mengenai pembatasan kepemilikan asing sebesar 20% ya pada perusahaan yang ingin mengantongi izin switching untuk berpartisipasi dalam GPN. Nah, kalau misalnya ada perubahan persentase, bagaimana dampaknya nih ke ekosistem bisnis begitu, Prof? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Telisa, kita jeda sejenak, tetaplah di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, dan kami masih bersama dengan Ekonom Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Prof Telisa, seperti yang sudah saya singgung di segmen sebelumnya, USTR kan ini menyoroti aturan soal GPN mengenai pembatasan kepemilikan asing sebesar 20% pada perusahaan yang ingin mengantongi izin switching untuk berpartisipasi dalam GPN. Nah, kalau misalnya ada perubahan persentase, bagaimana nih dampaknya terhadap ekosistem bisnis, Prof Telisa? Ya, jadi tentunya kalau saya sebelumnya ya untuk mengubah itu kita juga harus benchmarking dengan hati-hati ya karena waktu itu pemerintah dalam membangun ini juga sudah
meneliti lah terlebih dahulu berapa sih yang maksimum bisa kita lakukan. Karena sebetulnya memang asing itu yang full asing ya, sebetulnya dibuka juga tuh untuk izin syuting itu sebetulnya kemitraan. Jadi artinya selama mereka punya badan hukumnya di Indonesia, supaya tadi ya aspek pajaknya, aspek keamanannya itu bisa betul-betul kita kontrol gitu loh. Jadi sebetulnya punya asing, tapi kalau mereka punya saham juga di perusahaan-perusahaan Indonesia tuh bisa juga. Jadi sebenarnya lewat joint ventures atau lewat apa ya. Jadi ini kan yang full asing sebetulnya yang 20% itu. Tapi di domestiknya sendiri mereka tuh sebetulnya masih punya peluang untuk kerjasama ataupun kemitraan seperti itu. Nah, itu juga kalau masih bisa kita pertahankan ya. Karena sebenarnya gini, dari sisi surplus neraca jasa ya, kalau kita lihat kemarin USTR itu kan cuma ngomongin surplus apa defisit Amerika yang perdagangan. Sebetulnya dalam konteks kemarin bahas tarif juga saya selalu bilang, jangan lihat perdagangan aja, lihat jasanya. Kalau secara jasa kita itu defisit dengan Amerika dan itu sudah lama karena jasa-jasa dari US itu jasa-jasa high tech ya, seperti teknologi tinggi ya, seperti kita menggunakan berbagai aplikasi, kita harus bayar intellectual property right, information communication services charge. Jadi kita tuh sebenarnya udah defisit gitu. Nah, terus kalau kita lihat data terakhir ya, tadi saya coba plot ini data. Jadi data mengenai neraca jasa untuk sektor telekomunikasi informasi, untuk intellectual property right, untuk neraca jasa keuangan. Karena nanti kayak jasa-jasa provider ini akan relate dengan 3 hal itu. Dan kita itu ternyata defisitnya itu trennya semakin meningkat gitu loh. Dari sisi telekomunikasi informasi, intellectual property right, dari sisi neraca jasa keuangan, semua trennya itu tanpa ini maksudnya tanpa belum ada aturan itu dirubah pun, nah kita tunjukkan gitu loh ke Amerika di dalam negosiasi. Kita tuh udah defisit juga. Nah, defisitnya ini belum dilihat per negara ya, saya belum sempat breakdown, tapi setahu saya di teknologi informasi komunikasi dan jasa keuangan itu US sangat dominan sebagai mitra jasanya gitu. Karena mereka kan memang penyedia high tech dan juga untuk financial services di dunia gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak perlu takut ya maksudnya dengan tanpa kebijakan itu pun defisit kita tuh sudah makin melebar begitu. Kemarin data terakhir itu di sini sekitar untuk defisit neraca jasa keuangan ya, data terakhir 2024 itu kita sekitar 2 miliaran ya, 2 miliar USD gitu. Jadi cukup besar gitu 2 miliar USD ini. Jadi dan itu meningkat ya, yang sebelumnya itu 1 miliar USD. Jadi ini defisit kita. Nah, nanti dengan kita makin buka ya, ya khawatirnya akan semakin defisit kita semakin melebar. Nanti neraca transaksi berjalan kita ini harus diperhatikan karena neraca transaksi berjalan kita ini kan belakangan ini juga sudah mulai defisit. Nah, itu yang harus kita perhatikan karena nanti akan menggerus devisa. Ya, tapi Prof, kalau katakanlah ada perubahan presentasi tadi, dampaknya secara langsung terhadap ekosistem bisnis di dalam negeri maupun juga global seperti apa? Ya, artinya ini menjadi pemicu ya untuk di dalam ekosistem ini persaingan tadi yang saya sampaikan. Jadi artinya bahwa persaingan antara provider itu tentu akan semakin kencang gitu ya. Karena provider luar negeri kan biasanya punya keunggulan dari sisi permodalan yang besar ya kan, teknologi yang mungkin lebih canggih seperti itu kan. Jadi ya itu tadi persaingan akan persaingan in one hand cukup positif secara ekonomi, tapi kalau persaingannya itu juga kurang sehat ya, di mana asing ini misalkan lebih dominan dari sisi teknologi dan lain sebagainya, itu juga sedangkan lokal tidak memperbaiki diri. Nah, berarti kan harus ada dukungan kepada layanan penyedia jasa lokal untuk bisa bersaing tadi, dan mungkin kita juga mendidik dari sisi konsumennya, bukan mendidik ya, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini kan nanti banyak pilihan nih provider atau apa. Nah, mungkin dengan kecintaan kita kepada nasional ya, provider nasional tuh diutamakan seperti itu. Kalau konsumen bisa memilih ya, misalkan ada provider dan lain sebagainya. Nah, dengan kecintaan nasional kita, masyarakat jadi ada gerakan kesadaran bahwa oke, gak apa-apa sih asing masuk, tapi kita misalkan lebih preferensi menggunakan yang lokal provider, misalkan seperti itu. Tapi itu kan di level yang langsung dengan hilir. Nah, nanti di level B2B-nya antara penyedia jasa dengan misalkan Bank Indonesia dengan asosiasi sistem pembayaran, nah, itu harus ada suatu mekanisme gimana ya, mungkin insentif dan disinsentif atau apa. Jadi harus ada, karena gini, di dalam aturan PADG yang saya baca untuk switching aja itu misalkan bahwa harus ada prinsip resiprokal ya. Jadi artinya bahwa sebenarnya tuh kalau kayak gini-gini ya di jasa itu harus ada
resiprokal. Jadi bukan cuma nih mereka yang bisa mengakses kita gitu loh. Resiprokal itu kita juga harus bisa mengakses pasar Betul. mereka gitu loh. Jadi Baik. harus ada simultaneity. Jadi jangan cuma Amerika mengambil pasar kita, pasar Amerika juga boleh dong kita masuk ke Amerika. Tadi kan udah ada perluasan tuh ke Cina, ke Ya. Arab, Baik, kan, Prof. untuk Jepang gitu. Nah, berarti ke pasar US atau negara maju yang provider dari lembaga-lembaga internasional kita juga bisa, karena prinsip resiprokal tuh harus ada seperti itu. Ya, baik. Fairness-nya Yang kami garis bawahi tadi, Prof, salah satunya adalah soal keuntungan yang didapatkan oleh konsumen. Jadi semakin banyak pilihan begitu ya providernya, dan juga Ya, ini dari sisi persaingan konsumen. provider kan semakin ketat nih, Prof. Nah, pemain asing juga peluang masuknya juga lebih ketat. Nah, ini bagaimana terhadap ekosistem bisnis yang sehat yang harusnya disiapkan pemerintah? Langkah seperti apa yang harusnya disiapkan? Ya, jadi sebenarnya gini ya, kita tuh ini penuh dengan political internasional juga pintar-pintarnya, karena kita harus membandingkan dengan negara lain. Jadi artinya bahwa kenapa Alipay bisa, Singapura itu juga melakukan SGQR, terus kemudian di Eropa itu ada, di Malaysia namanya Duit Now. Jadi masing-masing negara ASEAN itu memang cukup agresif mengembangkan. Jadi untuk ekosistem ini kalau saya lihat sih bahwa kita juga harus punya benchmarking ya, negara-negara lain seperti apa. Jadi kita juga harus bilang ke US, ini bukan cuma Indonesia loh yang melakukan ya. Ini juga istilahnya kita harus lebih bisa mempertahankan sih, maksud saya tetap ada ruang-ruang ya, dan kemudian bagaimana kita membina juga para provider ini supaya mereka juga lebih kompetitif seperti itu. Jadi saya rasa Indonesia sudah cukup panjang perjalanan dan pengalamannya. Kita bisa lah bersaing ya dari sisi teknologi, dari sisi SDM, dari sisi efisiensi. Jadi ekosistem ini harus didukung ya, misalkan oleh termasuk lembaga pembiayaan misalkan untuk mendukung para provider supaya lebih efisien. Kemudian tapi dukungan dari pemerintah ini kan nanti berupa insentif dan disinsentif. Jadi bagaimana menciptakan regulasi dengan ekosistem yang sehat tapi membiarkan mereka juga bisa berkembang begitu ya, dan ya artinya gini, selalu nih kita bicara ya between local and luar negeri gitu ya, versus gitu ya. Nah ini kan sebenarnya tadi badan hukumnya seperti apa, mereka nanti kontribusi ke ekonomi Indonesia seperti apa, ke perpajakan seperti apa. Nah itu kan harus ada juga kita teliti ya. Jadi ekosistem ini dari hulu sampai hilirnya harus kita lihat lagi, sehingga tadi ya keseimbangan neraca yang saya khawatirkan tuh tadi, keseimbangan neraca jasa kita ini loh nanti akan tambah parah gitu apabila ekosistemnya ini tidak kita bangun. Nah, menurut saya ekosistem ini tanpa adanya diplomasi yang kuat, Mbak. Mau kita bangun ekosistem sesehat apapun kalau kita nggak bisa mempertahankan gitu loh, karena ini kepentingan nasional, dan tadi kita harus argue di sisi prinsip resiprokal. Jadi artinya gini, kita ada masalah tapi ada peluang nih. Harusnya kita bisa memperjuangkan juga, oke, kalau provider asing bisa ke kita, kita juga berarti bisa ke pasar asing gitu loh. Nah, itu harus kita perjuangkan. Nah, dengan diplomasinya, jadi dari sisi kebijakan di jasa sektor keuangannya menyiapkan para provider supaya lebih siap dari persaingan ini, terus nanti mungkin kita siapkan, saya belum kepikir sih, tapi selalu ada mekanisme insentif disinsentif untuk memberikan uang tadi kepada para pelaku lokal, terus dengan edukasi ke masyarakat, terus kemudian di diplomasinya. Jadi harus sinergi gitu ya, dari sisi kebijakan di diplomasinya harus kita perjuangkan juga gitu loh. Bahwa ya ini bukan cuma Indonesia, seluruh negara Asia juga memang mengembangkan seperti itu. Dan kami tangkap. Baik, Prof. Talisa, kami tangkap maksud Anda, regulasi dengan ekosistem yang sehat dan juga tadi diplomasi yang baik menjadi kunci. Terima kasih Prof. Talisa Aulia Valianti, Ekonom Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof.